Halo semua, ketemu lagi bersama saya di sini Jaini Monese, dan video kali ini gue lagi mau setting untuk studio. Jadi saya menggunakan mixer analog. Jadi saya menggunakan mixer analog tipenya X2442. Jadi saya mau setting karena ini lagi dibongkar semua teman-teman kabelnya. Jadi ada pemasangan kabel baru. Ya, jadi kabelnya kita lagi perubahan semua teman-teman. Jadi ground nolnya harus beres semua karena kemarin sempat keluar listrik untuk ground sama nolnya. Jadi kita setting agar supaya speaker kita aman, sound system kita aman. Jadi saya setting mixer, saya setting untuk speaker manajemennya, saya menggunakan DBX. Lalu saya setting kabelnya semua di sini untuk beresin. Ya, ikutin terus gimana caranya. Oke teman-teman, ini yang akan saya setting. Jadi mulai dari kabel, terus saya mesti connecting speaker itu sama sub. Saya beresin dulu kabel-kabelnya semua ini sama speaker agar supaya rapi. Oke teman-teman, untuk proses kita akan setting mixer Behringer Xenix X2442 USB. Saya akan setting masuk ke speaker manajemen. Lalu dari sini akan saya bagi masuk ke FOA dan subwoofer. Oke, topologinya teman-teman. Jadi dari mixer itu akan masuk ke main input A dan B. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini akan masuk ke sini teman-teman. Jadi masuk ke input A dan B. Jadi ini L dan ini R. Jadi dari sini akan masuk ke main input yang A dan input yang B. Oke. Lalu dari sini, dari speaker manajemen ini saya akan bagi teman-teman. Jadi saya akan bagi untuk output 1 dan 2 saya akan buat ini sebagai LR-nya. Lalu nomor 5 dan 6 saya akan setting sebagai subnya, subwoofer teman-teman. Jadi 1 dan 2 ini akan masuk ke speaker atas itu teman-teman. 1 dan 2 akan masuk ke situ. Lalu 5 dan 6 akan masuk ke subnya teman-teman. Sub 1 dan sub 2. Seperti itu topologi untuk sistemnya. So, bagaimana cara settingnya? Kita lihat aja. Setelah kita sudah pasang semua kabel-kabelnya, jadi saya masukin LR-nya, sudah saya
masukin ke main LR nya juga. Terus saya sudah setting untuk outputnya, jadi 12 saya setting untuk LR dan 56 saya setting untuk woofer teman-teman ya. Oke, ini untuk pengaturan settingan di Ultra Driver Pro. Jadi sini saya setting untuk model yang DCX 2496. Oke, jadi ini settingan dasar teman-teman ya, karena saya jujur belum berpengalaman di bidang tuning audio, karena saya masih belajar juga. Jadi next mungkin saya setelah sudah menguasai tuning audio, saya akan sharing buat teman-teman semua. Untuk sementara saya setting untuk settingan dasar aja dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menggunakan mixer ini dan untuk di tempat ibadah gereja atau dimanapun dengan kapasitas ruangan menyesuaikan ya. Jadi ini settingan dasarnya teman-teman, kurang lebih mirip. Dan di sini saya menggunakan DB teknologi yang 15 inch, ada 2 power, yang power 800 kalau nggak salah teman-teman. 800 apa 900 saya lupa, kita intip aja. Oke, saya menggunakan yang 900 watt teman-teman. Oke, dan saya menggunakan subwoofer yang 18 inch tipe AC audio control, dan saya nggak tahu nih tipe karena sudah lama banget teman-teman, jadi mereknya di belakang hampir nggak ada. Karena saya untuk sub itu saya sudah menggunakan dari tahun 2011 teman-teman, saya udah pakai subnya sampai sekarang itu masih awet. Oke, yang pertama kita on dulu ya, tombol powernya di belakang. Oke, setelah sudah on, kita nyalakan crossovernya. Nah teman-teman, untuk cara settingnya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk setup ya, dan ini untuk untuk store. Jadi untuk store untuk simpan, ini recall untuk ambil settingan. Jadi yang pertama adalah teman-teman setting dulu. Nah ini kita pilih ke ini teman-teman, lalu kita pilih on ini teman-teman ya. Ini main out yang tadi yang masuk teman-teman, main in yang masuk kan, main outnya speaker mixer ini masuk ke main in yang crossovernya. Kita klik dulu salah satu, contoh ini kita pilih yang input A nya dulu, kita pilih L. Oke, dan di sini teman-teman bisa bebas. Jadi karena ini full range, teman-teman bebas ini mau setting seperti apa. Nah bebas teman-teman, jadi teman-teman bisa umpamanya mau naikin low-nya, speakernya terlalu high nggak apa-apa, atau high-nya mau dinaikin karena speaker utamanya terlalu low, nggak apa-apa, setting bisa di sini. Dan di sini saya hanya naikin untuk frekuensi yang di 1K teman-teman, jadi 800 sampai 1K saya naikin aja. Oke, nah setelah ini sudah on, pastikan di 0 dB aja teman-teman. Lalu kita delay-nya saya buat seperti ini. Terus equalizer-nya saya on kan. Dynamic ini saya matikan aja. Untuk kompresornya saya ini, lalu saya B. Kurang lebih sama seperti yang di A teman-teman ya. Oke, lalu setelah sudah setting ini, teman-teman ke settingan di outputnya. Jadi karena tadi saya setting 1 sama 2 LR dan 5 sama 6 saya setting untuk sub. Jadi saya pertama setting dulu
subnya teman-teman. Sorry, saya setting untuk full range-nya teman-teman ya, LR-nya ya. Jadi di sini teman-teman harus setting pertama. Ketika ini sudah masuk, kita sudah setting di sini. Inputnya kita sudah setting, sudah tuning juga. Selanjutnya kita setting untuk ke outputnya teman-teman. Jadi ini saya akan setting ke full range-nya. Jadi ke speaker kiri sama kanan. Pertama saya akan setting ini. Ya, kita tinggal next saja. Ini teman-teman. Ini page ini untuk next teman-teman. Kalau param ini untuk ke bawahnya. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi karena saya pakai speaker LR, jadi saya kasih full range saja. Ya. Lalu saya next. Nah, di sini saya setting untuk kelihatan enggak equalizer nya teman-teman? Ya. Nah, di sini saya biasanya pertama saya turun biasanya saya agak potong sedikit ya yang low-nya. Di sini saya enggak potong karena penggunaannya kebanyakan untuk latihan aja. Jadi mereka enggak menggunakan sub, makanya saya biarkan aja biar mereka masih mendapatkan low-nya. Terus saya next. Saya next. Nah, di sini saya karena speaker dB-nya ini karakternya agak low, jadi saya naikin yang frekuensi yang dari 1K-nya teman-teman. Saya naikin aja. Oke, begitupun selanjutnya. Dan di sini saya setting dia LR, jadi walaupun LR tapi dia connect teman-teman jadi satu. Jadi umpamanya saya ubah dia frekuensinya, dia akan berubah juga. Contoh saya akan ubah nih. Saya turunin teman-teman ya. Saya turunin ini ke ini kan 273. Saya masih select yang nomor 1. Saya akan select yang nomor 2. Dia sama teman-teman. Jadi masih connect jadi satu. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk settingan dasarnya, dan ini saya karena full range ya bisa menyesuaikan aja teman-teman ya. Jadi ini saya mau cara ngelink-nya seperti ini teman-teman. Jadi ini karena saya jadiin satu LR-nya biar connect. Jadi saya link ini saya on kan. Oke, nah gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan coba aja. Audionya kita akan coba. Oke, jadi saya akan hidupkan dulu speakernya. Saya hidupkan aja biar nyala semua. Oke, semua sudah nyala. Masih ada. Oke teman-teman, untuk settingnya contoh saya akan mute nih ya. Jadi cuma low-nya aja dapat. Oke, kita akan setting ya. Saya akan setting sub-nya. Oke, lalu kita next saja. Kita next saja. Kita select dulu. Kita next. Nah, teman-teman bisa lihat saya potong frekuensi bawahnya, frekuensi high-nya saya potong aja biar sub-nya benar-benar dapat untuk frekuensinya. Gitu. Saya bisa lihat nih. Nah, jadi udah saya potong agar supaya dia jadi
dia cuma dapat low-nya aja teman-teman. Jadi umpamanya saya buka nih, oke. Jadi kalau teman-teman merasa subnya kurang, nyali tambahin aja sini ya teman-teman ya. Caranya teman-teman bisa naikin dB-nya, bisa kerasa kan? Nah, seperti teman-teman. Oke, semoga tutorial ini berguna buat teman-teman semua. Cara dasar untuk setting ultra drive dari Behringer untuk manajemen speakernya. Semoga berguna ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, demikian tutorial hari ini. Jadi saya sudah setting untuk studio. Jadi karena listriknya sudah selesai perbaikan, maka saya rakit kembali untuk settingan studionya. Semoga vlog kali ini berguna buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya atau di vlog saya selanjutnya.